Salam. Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga kita dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Pada Minggu ke-19 setelah Trinitatis ini, mari kita memuji dan memuliakan Allah serta senantiasa berpegang pada perintah Tuhan dan berjanji. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 670 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan
dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 136 ayat 4. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 171 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu,
serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 671 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam Alkitab Keluaran 4 mulai dari ayat 10 sampai yang ke-17. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan.
maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 657 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Warta pelayanan Minggu 6 Oktober 2024. Nama minggu, hari ini kita memasuki minggu 19 setelah Trinitatis dengan topik minggu siap sedia memberitakan firman Tuhan. Informasi pelayanan umum. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu 6 Oktober 2024
gereja kita melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah, dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun AKBP Tangerang Kota tahun 2028. Dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, dan belajar CD reguler diliburkan. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga memakai amplop setelah khotbah ke depan. Pertukaran pengkhotbah AKBP Distrik 21 Banten. Hari ini, Minggu 6 Oktober 2024, AKBP Distrik 21 Banten akan mengadakan pertukaran pengkhotbah. Jadwal pengkhotbah di AKBP Tangerang Kota adalah sebagai berikut. Pukul 6 WIB Pendeta Lucy Meliati Panggabean STH dari AKBP Serpong. Pukul 8 WIB Pendeta Selamat P. Utagaul STH dari AKBP Salumbaran. Pukul 11 WIB Pendeta Tonggo P. L. Sitompul MTH MM Sekdis AKBP Distrik 21 Banten. Pukul 16 WIB Diakon Erlianti Siombing dari AKBP Serang. Pukul 18.30 WIB Pendeta Wesley Panjaitan STH MM dari AKBP Cikande. Pelayanan full timer AKBP Tangerang Kota. Pukul 6 WIB Pendeta Sardono Siburian STH melayani di AKBP Serpong. Pukul 10 WIB Pendeta Sardono Siburian STH melayani di AKBP Kuta Bumi. Pukul 8.30 WIB Bigol Pro Bertahuli Utauruk melayani di AKBP Lipo Karawaci. Pukul 10 WIB Pendeta Sabar M. Manulang SPD melayani di AKBP Ciputat. Pukul 10 WIB Pendeta Mariluk Purba MTH melayani di AKBP Salumbaran. Pukul 17 WIB Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teologia melayani di AKBP Maranatha Cilegon. Pukul 19 WIB Pendeta Sihol M. Simamora SSI Teologia melayani di AKBP Serang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Persembahan khusus untuk program dan anggaran ke Distrik 21 Banten akan dilaksanakan pada Minggu 13 Oktober 2024. Dikarenakan dalam ibadah minggu ini kita mengumpulkan persembahan keluarga, dan surat dari distrik akan dibacakan setelah warta. Konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin 7 Oktober 2024 diadakan konven pelayanan penuh waktu bertempat di AKBP Salumbaran masuk pukul 11 WIB. Rapat koordinasi panitia tahun Okumene inklusif dengan Sintuawi pada hari Senin 7 Oktober 2024 pukul 19 WIB sampai selesai akan dilaksanakan rapat koordinasi panitia tahun Okumene inklusif dengan Sintuawi WIB 1 sampai 37 dan Jayanti yang bertempat di Sopo Saroha. Panitia tahun Okumene inklusif. Kegiatan tahun Okumene inklusif yang akan dilaksanakan: Festival Kur Antar Week pada hari Sabtu 12 Oktober
2024 akan diadakan Festival Kur Antar Week bertempat di gereja mulai pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Diawali dengan registrasi pukul 8.30 WIB dan ibadah pukul 9 WIB. Pesta Gotilon dan Puncak Tahun Okumene Inklusif. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024 kita akan mengadakan Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif. Ibadah hanya diadakan satu kali masuk pukul 8 WIB. Seluruh jemaat yang hadir berpakaian nuansa Batak. Laki-laki memakai bulang-bulang dan perempuan memakai sortali. Setelah acara ibadah akan dilanjutkan dengan pesta gotilon dan makan bersama. Untuk memeriahkan pesta puncak tahun Okumene Inklusif dan pesta gotilon, panitia mengadakan door prize dengan hadiah menarik dan beragam. Setiap jemaat dapat memperoleh kupon door prize seharga 10.000 per lembar melalui SIM Tuawik masing-masing. Area parkir disediakan 4 lokasi. Parkir mobil di parkir gereja, PT Yokomindo, PT Maindo, gudang depan gereja khusus motor. Diminta kepada seluruh ruas untuk mematuhi arahan petugas parkir. Ucapan terima kasih. Dewan Marturia dan Panitia Tahun Okumene Inklusif AKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih kepada Agio Music Studio yang telah menyumbangkan sound system, drum, keyboard, dan gitar dalam acara Pagelaran Budaya Nusantara. Semoga Tuhan menambahkan berkat-Nya. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Immanuel Nelson Sinaga, putra dari Oloan Fernando Sinaga dan Ibu Saurma N. Pardosi, jemaat AKBP Sarudik Resort Sarudik Distrik 9 Sibolga, dengan Yuni Betty Mariani Simamora, putri dari Bapak John Peter Simamora dan Ibu Relita Eroste M. Pakpahan, jemaat AKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 4, telah melaksanakan Partu Pulon pada hari Sabtu 7 September 2024 di AKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 di AKBP Sarudik Resort Sarudik. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Yansen Asidungan Asibuan, putra dari Sintua Jamiat Otman Asibuan dan Ibu Udur Jeminar Sitorus, jemaat AKBP Pamulang, Resort Ciputat, Distrik 21 Banten, dengan Rizky Maina Manalu, putri dari Bapak Sintua Dangar Manalu almarhum dan Ibu Tirolan Pasaribu, jemaat Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 32, telah melaksanakan Partu Pulon pada hari Sabtu 28 September 2024 di AKBP Pamulang Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 di HKBP Pamulang Resort Ciputat, Distrik 21 Banten. Jemaat baru sejak hari ini, Minggu 6 Oktober
2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, Saudari Rinta Uli Tapubolon, jemaat perseorangan yang datang dari AKBP Kernolong Resort Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Bertempat tinggal Taman Royal 3, Akasia 3, Blok AS 23, nomor 57, WIB 15, NRJ 241759. Jemaat pindah sejak hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober 2024 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga. Bapak Versdoven Yosua Simanguso, Ibu Monica Lestari Surbakti beserta 2 orang anak dari WIG 6 1564 ke HKBP Kutabumi Resort Kutabumi Distrik 21 Banten. Bapak Irfan Lemarpau, Ibu Lidiana Hatman Nainggolan beserta 3 orang anak dari WIG 6 NRJ 0268 ke HKBP Kedaung Resort Salembaran Distrik 21 Banten. Koinonia pelayanan persekutuan 1. Partangyangan Seksi AMA pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan partangyangan Seksi AMA AKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua Punguan Ama Uria dan Ama Kantata Gloria, semua ama dari setiap WIG untuk menghadiri partangyangan tersebut. Yang bertugas liturgis dari Ama WIG 4, doa syafaat dari Ama WIG 5, dan yang mengumpulkan persembahan dari Ama WIG 6. Persembahan pujian dari Kor Ama Kantata dan Ama Uria, dan yang menyediakan konsumsi dari WIG 9, 35, 22, dan 37. Basar dan jamuan kasih seksi perempuan AKBP Tangerang Kota, Minggu 13 Oktober 2024, seksi perempuan AKBP Tangerang Kota mengadakan basar dan jamuan kasih di pintu masuk parkir mulai ibadah subuh, pagi, dan siang. Diakonia pelayanan kasih donor darah NAKBP Tangerang Kota mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 mulai pukul 8 sampai dengan 14 WIB bertempat di Sopo Saroha. Bagi jemaat yang hendak donor darah dapat menghubungi Sintua di WIG masing-masing. Pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 mulai pukul 8 sampai dengan 14 WIB bertempat di pelataran parkir gereja akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang dikoordinir oleh Dewan Diakonia. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Seminar kesehatan gratis dalam rangka kegiatan Tahun Okumene Inklusif, panitia menyelenggarakan seminar kesehatan dengan tema menjaga kesehatan otak dan mencegah pikun dengan pembicara
Dr. Roxki Francisca P. Situmeang SPN dilaksanakan pada hari Jumat 11 Oktober pukul 10 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sopo Saroha. Registrasi atau pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Week paling lambat hari Rabu 9 Oktober 2024 dan setiap week paling banyak 3 orang. Seminar ini tidak dipungut biaya, gratis. Ucapan selamat dan doa full timer, Pak Aladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 87 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 23 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Ralat pertangyangan week 12. Salah ketik nama nyonya. Otma M. Sibarani, Desra Napi Tupulu, seharusnya Otma M. Sibarani, Pite Artati Napi Tupulu. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Thank you.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari yang indah ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan firman Tuhan. Marilah kita renungkan dan hayati dalam hati kita masing-masing. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Selamat Hutagaul, istri saya Jeti Boru Lubis. Anak kami 3, udah besar-besar. Kami sekarang melayani sebagai pendeta resort di Salembaran yang memiliki 1 bagaran. Terima kasih untuk perkenalannya buat kita semua. Kalau lebih dalam boleh nanti ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tantangan dalam pelayanan pasti banyak. Dan itu muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Tantangan pelayanan dalam menunaikan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, terlebih banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Dan pada nas ini saat itu juga demikian. Oleh sebab itu Paulus menasehati Timotius sebagai orang yang masih muda, supaya dia jangan galau, supaya dia kuat, supaya dia tetap bersemangat dalam memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan jemaat. Paulus mengatakan ketika Timotius menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, supaya dia tetap terus memberitakan Injil dengan tetap menguasai diri, tetap sabar walaupun menderita dalam pekerjaannya dan juga dalam pelayanannya ketika dia menunaikan tugas panggilannya. Timotius memiliki semangat yang luar biasa dalam pelayanannya walaupun dia menghadapi banyak tantangan. Karena itu walaupun dia muda, dia harus mampu untuk juga tetap mengingatkan, menegur orang-orang yang menyalahi, yang di luar dari aturan atau ketentuan dari firman Tuhan. Walaupun kemungkinan akan bisa menimbulkan kemarahan, ketidaksukaan, bahkan kebencian. Semuanya itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita ambil dari kejadian ini, dari nas ini, untuk kita pada saat ini? Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan adalah tanggung jawab kita semua. Dan ini tidak mengenal siapapun orangnya, apakah muda, anak-anak, besar, tua, dan segala macam hal. Tetapi semua memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Apa yang mau disampaikan?
hatahon ma hatan di dibata, unang hatahon hatan di jolma. Katakanlah firman Tuhan, jangan katakan pernyataan manusia. Kalau pernyataan manusia yang kamu katakan, nanti kamu akan silap lidahmu. Kamu nanti akan kecewa ketika orang juga akan merasa kesal terhadapmu sebab bukan yang kamu katakan katanya. Tetapi ketika kamu mengatakan firman-Nya yang kamu sampaikan, yang kamu katakan, kamu tidak akan kecewa dan kamu tidak akan menyesal walaupun orang tersebut akan marah, tetapi firman Tuhan yang kamu katakan. Karena itu kemungkinan juga ada loh waktunya bahwa orang tidak akan menganggap bahwa firman Tuhan itu menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya. Karena pada nas ini juga terjadi pada saat itu. Orang-orang sudah merasa kami tidak butuh lagi firman Tuhan. Kami butuh hal-hal yang lain yang mungkin bisa menyenangkan telinga saya, yang bisa menyenangkan hati saya, yang sesuai dengan kehendak saya, yang sesuai dengan keinginan saya. Ingat, itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Ketika mungkin kita sudah mencapai pada puncak, pada saat kita sudah mencapai pada situasi yang mungkin merasa bahwa kita tidak membutuhkan lagi firman Tuhan. Oh, saya sudah senang, saya sudah berkecukupan, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah sempurna menurut kita, dalam hati kita dan perasaan kita dan dalam hidup kita. Ada waktunya firman Tuhan tidak lagi dibutuhkan menurut dirinya, entah siapapun itu. Mungkin itu bisa terjadi pada kehidupan kita. Tetapi kita dipesankan melalui nas ini supaya terus memberitakan firman Tuhan, tidak ada tawar-menawar. Pada saat waktu kapanpun itu akan terjadi. Karena itu melalui nas ini kita mau diajak mempunyai komitmen untuk berbagi kebenaran, bahkan ketika kebenaran tersebut tidak populer. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kita menyampaikan hal yang baik, yang benar, bisa jadi itu tidak populer, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa itu? Oleh sebab itu dibutuhkan untuk orang-orang seperti ini, bagi kita semua, karena semua kita adalah bagian dari memiliki tanggung jawab tadi untuk memberitakan Injil, yaitu integritas. Enggak populer loh kalau kalian, kalau kita di kehidupan kita menyampaikan kejujuran. Ibu ini cantik terus katanya, padahal udah tua. Dari mana? Dia hanya mau memuji-muji, menyenangkan telinga yang mendengarkan. Ya, sampaikan saja kejujurannya. Ya, Anda semakin tua, tetapi tetap menarik misalnya, ya kan boleh seperti itu. Jangan dibilang semakin cantik. Ada juga yang lebih parah. Ibu ini tetap muda terus katanya. Saya bilang tetap muda. Itu kan penghinaan. Integritas, kejujuran, walaupun dia tidak akan senang. Kau kok korupsi terus, misalnya. Itu bagian itu yang lebih parahnya ya. Kau ambil yang tidak bagianmu. Dia akan marah. Dia akan kecewa. Dan itu akan menjadi penolakan baginya. Tetapi integritas kita diuji, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak hal-hal yang tidak populer. Semua sama kok, semua melakukannya. Ini korupsi berjamaah, misalnya. Kita sama-sama tahu. Semua senang. Sepertinya melakukannya tidak merasa berdosa. Di situ peran kita sebagai pemberita Injil, menyampaikan berita Injil dengan memiliki integritas atau kejujuran, walaupun itu akan menjadi penolakan dalam kehidupan kita. Sulitkah kita mau jujur? Ini sulit. Tingkat kesulitannya luar biasa. Di rumah tangga saja begitu. Suami mau nggak jujur dengan istrinya? Ya. Istri juga mau nggak jujur dengan suaminya? Banyak hal yang bisa terjadi. Rumah tangga budi, ya. Apa sih sulitnya? Itu hal-hal yang sederhana, tetapi
akan memberikan pendidikan dalam kehidupan kita bahwa ketika hal tersebut kita lakukan secara rutin terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan dan itu nggak akan aneh pada akhirnya. Jadi ketika ada orang lain menyampaikan integritasnya, kejujurannya, dia akan ditolak. Nama dia dok, akan kita akan diporti dia dok, bahasa saudi kita pola dia katanya. Namanya mencuri sedikit sama banyak sama saja. Karena itu harus ada komitmen untuk berbagi kebenaran melalui berita Injil ini di tengah kehidupan kita. Apa itu caranya? Integritas, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, di era informasi sekarang ini luar biasa ya. Hebatnya perkembangan, kemajuan dan cepatnya semua informasi yang berkembang. Ini detik bisa sampai dimanapun itu. Informasi tersebut termasuklah misinformasi, termasuklah informasi yang tidak benar. Kita harus melawan misinformasi yang terus berkembang, akhirnya menjadi mungkin ada hoax ya, cerita bohong dan segala macam hal. Mari melalui era informasi ini kita membangun kepercayaan dan menjaga kesehatan komunikasi sesama kita. Ada saya tonton beberapa hari lalu ya tentang dibariskan orang, ada sekitar 15 orang, masing-masing muda. Jadi mau menyampaikan kata ke ujung sana. Dia katakan, dia ini bahasanya bahasa isyarat ya. Dia katakan begini, gitu kan. Sampai di ujung, yang orang ke-15, Bapak dan Ibu tahu apa yang disampaikannya. Sikat gigi, sikat gigi katanya. Padahal maksudnya matikan, di sana ujungnya sikat gigi. Sudah tidak benar lagi informasi itu sampai sana. Ini harus dilawan. Di era informasi sekarang ini, misinformasi harus dilawan. Supaya terbangun kepercayaan tersebut. Kalau tidak, kita ini akan menjadi kacau. Apapun nanti pemberitaan tentang firman pun, pada akhirnya akan menjadi kacau balau. Karena apa? Karena pada akhirnya misinformasi itu yang berisikan hal-hal yang menyenangkan hanya telinga kita. Pagyo kon pinggol, pagyo kon parbidigia. Apa gunanya kalau cuma mau menyenangkan pendengaran kita dan hati kita dan sesuai dengan kehendak kita? Karena itu bangunlah kepercayaan itu melalui informasi yang akurat, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pada akhirnya akan terjadi kesehatan komunikasi dan semua akan merasa senang, akan bersuka cita. Karena memang kebenaran itu dibagikan untuk semua orang. Yang berikutnya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua hal, termasuk dalam hal firman Tuhan, kita juga harus kritis terhadap itu semua di dalam kehidupan kita. Banyak guru-guru tadi ya, guru-guru palsu yang berkembang. Dan itulah tugas kita sebagai orang-orang yang menerima Injil dan pemberita Injil untuk kritis, ya, untuk kritis terhadap semua hal dalam memahami firman Allah. Jadi mulai didokon kiamat nama marsugut, gadisi ma'artam sonari. Kita juga harus kritis untuk hal seperti itu. Kapan itu dan di mana itu nindah kita? Ulu musema di gadisi masudi. Habis warung manengah ada masa. Ujungnya nggak ada apa lagi sama dia. Kritis, bukan menolak ya. Kita bukan mau menolak. Anda semua harus kritis terhadap semua hal dalam memahami firman Allah. Jangan hanya untuk menyenangkan telinga kita dan padahal itu tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi banyak berkembang ya. Orang terlalu mudah untuk dibuai dengan hal-hal yang seperti ini. Ini begini nanti kamu bisa saya masuk surga, beginilah caranya, juali semua, kamu harus memberi sumbangan begini, nanti kiamat tanggal sekian, akhirnya terbuai kita. Apalagi kalau ada pendekatan secara masif terus ya, pada akhirnya jadinya kita akan tergoda. Banyak ajaran-ajaran sesat yang berkembang seperti itu. Karena itu, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita diajak untuk kritis terhadap semua hal. Tapi alai unang atong dah neng ma pagutu-gutuhon. Jangan mau membuat keributan. Ada seperti itu dia udah tahu,
tapi dia tanya juga perasaan macam nggak tahu, dia mau mencobai. Kan gudang dosa woni, agak pangalahota. Ya, dia udah ngertinya, dia sudah paham. Tetapi dianggap orang, oh dia kritis, padahal enggak, dia hanya cuma mau sampai di mana sih pengetahuannya. Nggak ada gunanya seperti itu sekarang ini. Kalau kamu sudah paham, kamu sudah mengerti, ayo berbagi juga kebenaran itu kepada orang yang lain. Tidak perlu kami itu memuji orang yang ada di sekitarmu, mencoba-cobai. Udah macam sibulis begitu ya kerjaannya, mencoba-cobai dia. Udah tahunya Tuhan Yesus tentang apa semuanya yang mau disampaikan oleh si Buddhis. Dia cobai pula Tuhan. Seperti itu juga kita ini. Kritis dalam arti memang kita harus bisa melihat semuanya itu dan itu harus diuji melalui firman Tuhan. Jangan plong begitu kita terima yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus berkomitmen untuk berbagi kebenaran di dalam kehidupan kita melalui berita Injil di dalam kehidupan kita. Tapi harus dibuktikan loh melalui kehidupan kita masing-masing. Integritas itu melalui pekerjaanmu, melalui persauranmu, di huta, ya, di lingkungan, di week, terlebih di tengah-tengah keluarga. Mulailah, jangan kau ajak semuanya untuk tidak jujur. Mau kemana Pak? Mau kemana Mak? Karena dilihat pakaiannya macam agak bagus, agak cantik. Ujungnya bapaknya bilang gini, mau marsuntik katanya ini ya. Rupanya mau ke pestanya supaya tidak ikut anaknya, ya. Naik itu pesta roh bapak, naik itu marsuntik bapak katanya itu, marsuntik omak katanya. Oh iyanya takut dia, ujungnya nggak ikut. Rupanya mau ke pesta, karena biasanya kalau di pesta nanti kan ini nanti repot, nanti dibuat ini banyak, nanti yang minta jalan sana jalan sini segala macam hal ya. Molo kami di Hutahian 20 tahun saya di Tapanuli seperti itu. Biasanya di gerbang tempat pesta itu molo di hutan torarong dosi akapar 3 main-mainan, makanan, ya terlebih main-mainan, ya banyak begitu. Jadi sudah disambut itu, selamat datang, seperti nama saya, selamat datang, katanya untuk anak-anak. Jadi semuanya nanti kalau nggak dikasih merengek, nanti berguling-guling di tanah dia, ya malu, kan? Jadi ujungnya harus dikasih, ya. Laku lah mau akapar 3 main-mainan, tak kasih panganon di sini. Itu terus langsung di gerbang itu ya, di gerbang. Mereka pandai sekali tarik tempat yang strategis. Di situ saja kita sudah memulai hal yang pembohongan ya di tengah-tengah kehidupan kita. Di keluarga mulailah Bapak Ibu sekalian dari hal yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berbagi kebenaran untuk memberitakan Injil melalui kejujuran atau integritasnya dan juga membangun kepercayaan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami menikmati hari yang indah ini. Dalam kebersamaan kami dengan jemaat-Mu yang ada di HKBP Tangerang Kota ini, kami bersyukur untuk semuanya Kau hantarkan kami untuk menyampaikan berita Injil di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk semuanya, karena jemaat-Mu begitu penuh dengan sukacita, berbondong-bondong untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi semangat dan kekuatan bagi jemaat-Mu yang ada di sini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua hal yang telah Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang ada di HKBP Tangerang Kota ini. Pada orang-orang yang berulang tahun sebanyak 87 orang, ulang tahun kelahiran mereka, supaya mereka mengingat kembali proses kelahiran mereka untuk mengucapkan syukur atas semua yang telah diberikan, yang Kau berikan dalam kehidupan mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, sukacita, sehingga mereka semakin mampu untuk mengucap syukur untuk semua hal di dalam kehidupan mereka, tercapai cita-cita dan harapan mereka. Demikian juga untuk yang berulang tahun pernikahan. Pada saat ini ada 23 rumah tangga. Semuanya itu Tuhan karena karya dan kasih-Mu, bukan karena perbuatan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah rumah tangga mereka tetap langgeng sampai pada akhir hayat mereka. Mereka menerima begitu banyak berkat melalui pernikahan mereka, walaupun terkadang
banyak hal yang di luar dari pemikiran dalam kehidupan mereka terjadi. Tetapi semuanya itu dalam rangka untuk menguatkan dan menyemangati mereka untuk menjalani rumah tangga mereka supaya tetap awet untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini juga kami memohon dan meminta melalui tangan-Mu yang kudus, buat jemaat-jemaat kami yang ada di HKBP Tangerang Kota ini, yang ada dalam proses pemulihan karena dari sakit, juga ada yang sekarang berada di rumah sakit. Tuhan, melalui para medis, melalui obat, melalui para keluarga yang begitu memberikan hati dan pikiran dan tenaga mereka, supaya Engkau jamah mereka semua Tuhan. Semua yang berperan, semua yang aktif, juga semua yang mengalami kesusahan, agar Engkau selalu mendampingi mereka, memberkati mereka, dan mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Juga Tuhan, pada rencana gerejamu ini HKBP Tangerang Kota yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pesta Gotilon dan juga pesta puncak Okumene inklusif dalam tahun ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semua jemaat mulai dari anak-anak sampai kepada yang tua tetap aktif dalam melakukan semua kegiatan yang akan dirancang oleh panitia. Semoga semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan memperoleh seperti yang Engkau kehendaki untuk gereja HKBP Tangerang Kota ini. Juga Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua hal, terlebih dalam persiapan untuk saudara-saudara kami yang merancang untuk pernikahannya. Engkau Tuhan yang berperan untuk semuanya. Kiranya rancangan pernikahan yang mereka buat itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan semuanya berjalan baik sesuai dengan yang kami harapkan. Semoga mereka akan menjadi keluarga yang takut akan Engkau di dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan, masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas permohonan kami ini. Kiranya Engkau yang memahami dan mengetahui apa-apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berikan semangat dan kekuatan bagi kami semua, terlebih jemaat-Mu HKBP Tangerang Kota ini, dalam kesatuan mereka, dalam persekutuan mereka, sehingga mereka selalu hidup dalam damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.